Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran fisika. Nah, siapkan semua alat tulis yang diperlukan. Tapi yang paling penting, yang harus disiapkan adalah semangatnya. Yuk, semangatnya dikumpulin semua. Oke, kita mulai aja ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu pengukuran, apa itu besaran, satuan, dan bahkan sampai dimensi. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu kesalahan dalam pengukuran. Terus ada lagi istilah angka penting. Nah, jadi kita mau belajar apa itu angka penting. Kenapa disebut angka penting? Bukannya semua angka itu penting. Nah, terus kita akan belajar bagaimana cara mengukur besaran panjang, massa, dan waktu. Lagi-lagi ibu beritahu kalau materi ini bisa jadi sudah pernah kalian dapat waktu SMP. Jadi sekarang di SMA kita tinggal mengulang lagi. Kita mulai dari kesalahan pengukuran. Nah, pada saat mengamati atau mengukur sesuatu, sangat wajar jika terjadi kesalahan. Hal itu dapat terjadi karena pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama mau kita bahas yaitu tentang faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam pengamat. Nah, kalau faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pengamat. Dalam menggunakan alat ukur, kita harus mengetahui sifat-sifat dari alat tersebut. Hal itu dimaksudkan agar kita mendapatkan hasil pengukuran yang sempurna. Tapi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan peneliti dalam pengukuran, yaitu aspek ketepatan atau akurasi, aspek ketelitian atau presisi, aspek kepekaan atau sensitivitas, aspek kesalahan matematis yang memerlukan kalibrasi, dan kesalahan acak atau random errors. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu angka penting. Nah, saat melakukan eksperimen atau percobaan fisika, tentunya kita tidak terlepas dari angka-angka hasil pengukuran dong. Kebanyakan hasil pengukuran berupa angka-angka pecahan atau angka yang tidak bulat. Sebagai contoh, saat kita melakukan pengukuran pada sebuah buku, kita peroleh data panjangnya misal 29,7 cm dan lebarnya 21,6 cm. Nah, semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran itu yang selanjutnya akan kita sebut dengan angka penting atau biar lebih singkat kita tulis AP. Nah, angka penting sendiri itu terdiri dari angka-angka pasti atau angka eksak. Maksudnya apa? Angka yang sudah tertera pada alat ukur. Nah, selanjutnya angka penting juga terdiri dari angka-angka terakhir yang ditaksir atau dikira-kira. Selanjutnya, kita akan sebut angka-angka itu sebagai angka taksiran. Selain angka penting, istilah lain yang harus kalian ketahui yaitu tentang bilangan penting dan bilangan eksak.
Bilangan penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran, terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti dan satu angka terakhir yang ditaksir. Nah, kalau bilangan eksak artinya adalah bilangan yang sudah pasti atau tidak diragukan lagi nilainya yang diperoleh dari kegiatan membilang atau menghitung. Contoh, ketika kita menghitung banyaknya telur dalam satu keranjang adalah 100 butir telur. Nah, angka 100 itu merupakan bilangan eksak. Untuk menuliskan hasil pengukuran, ada aturan yang perlu diperhatikan. Aturan-aturan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua angka bukan nol merupakan angka penting. Paham ya? Semua angka bukan nol merupakan angka penting. Di situ sudah ada contoh. Contohnya di situ ada 432,4. Nah, di situ kan tidak ada nol sama sekali. Berarti keempat-empatnya adalah angka penting. Paham ya? Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka penting termasuk angka penting. Contoh 35,05. Nah, di situ ada angka 0 di antara angka penting. Nah, kan tadi 5 yang mengapit angka 0. Nah, berarti angka 0 yang ada di tengah-tengah termasuk angka penting. Jadi bilangan 35,05 dia punya 4 angka penting. Aturan yang ketiga. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dan terletak di deretan akhir termasuk angka penting, kecuali kalau angka sebelum 0 diberi garis bawah. Nah, di sini contohnya ada angka 1250. Di situ ada angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0. Jadi dia termasuk angka penting. Jadi kita hitung juga. 1, 2, 50 punya 4 angka penting. Kecuali kalau angka sebelum 0 diberi garis bawah. Nah, di bawahnya ada contoh 12,50 dan di bawah angka 5 ada garis bawahnya. Berarti angka itu bukan termasuk angka penting yang di garis bawah. Jadi punya 3 angka penting. Gimana kalau nggak ada garis bawah? Nah, kalau nggak ada garis bawah, kalau nggak ada angka yang diberi garis bawah, maka angka terakhir otomatis menjadi angka yang diberi garis bawah, atau angka terakhir otomatis menjadi angka taksiran. Nah, seperti itu ya, paham? Yang keempat aturannya adalah angka 0 di depan angka bukan 0, baik di depan atau di belakang koma, bukan angka penting. Jelas ya? Ini contoh 0,23. Ada angka 0 di depan angka bukan 0. Nah, berarti angka 0-nya bukan termasuk angka penting. Jadi 0,23 hanya memiliki 2 angka penting. Paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Jadi untuk mempermudah penulisan dan penentuan angka penting, lebih baik jika digunakan notasi ilmiah. Penulisan angka yang banyak menggunakan angka 0, baik angka 0 di belakang koma maupun di belakang angka penting, bukan 0, digunakan angka 10 berpangkat. Jadi biasanya kita menulisnya itu 10 pangkat N, di mana N adalah bilangan bulat baik positif maupun negatif. Jadi di situ ada contohnya, misalnya massa elektron 0,0000 sekian 911 kg. Jadi kita
menyingkatnya atau menulis dalam bentuk bakunya jadi 9,11 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Jadi kalau angka 0, yang banyak itu ada di depan, maka nanti pangkatnya negatif. Kebalikannya, kalau misalnya 00 yang banyaknya ada di belakang, nah nanti tanda dari 10 pangkatnya positif. Seperti itu. Paham kan? Sepertinya waktu di sekolah SMP apa SD sudah pernah dibahas ya. Jadi kita cuma tinggal mengulang kembali. Nah, yang satu ini juga sudah sering sekali dibahas sebelum kalian masuk SMA, yaitu tentang aturan pembulatan. Aturan pembulatan yang pertama, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Aturan selanjutnya, angka yang tepat 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap dan dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Jadi, coba di sini kita punya contoh. Di situ ada soal yang meminta kita untuk membulatkan hingga mempunyai 3 angka penting. Nah, yang pertama ada 24,48. Jadi kita lihat angka terakhirnya adalah 8. Angka 8 lebih dari 5, maka akan dibulatkan ke atas. Jadi 24,48 akan ditulis 24,5 dan seterusnya. Contoh ke bawah, Ibu yakin kalian sudah paham sekali tentang aturan pembulatan, ya kan? So, gimana? Setelah membaca dan mendengarkan penjelasan singkat tentang angka penting, aturan penulisan angka penting, pembulatan, apa kalian ada pertanyaan? Nah, kalau misal ada pertanyaan, Ibu ingatkan lagi, silahkan komen di GC ya, bukan di WA grup, apalagi WA pribadi. Yuk lanjut belajarnya yuk. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ketentuan-ketentuan pada operasi angka penting. Yang pertama mau kita bahas adalah hasil operasi penjumlahan dan pengurangan angka-angka penting. Nah, hasil penjumlahan dan pengurangan hanya mempunyai satu bilangan yang diragukan atau angka perkiraan. Jika seluruh bilangan tidak digarisbawahi, Ibu ulangi, angka terakhir adalah angka yang diragukan. Jadi ditentukan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit, lalu hanya mengandung satu angka taksiran. Contoh, misal di sini ada 2,34. Nah, angka 4-nya di garis bawah berarti angka 4 adalah angka taksiran. Lalu dijumlah dengan 0,345 dan angka 5 bergaris bawah, artinya angka 5 adalah angka taksiran. Cara menjumlahnya tinggal dijumlah seperti biasa. Jadi 2,34 dijumlah dengan 0,345 hasilnya adalah 2,685 cm. Nah, angka taksirannya mengikuti. Segaris dengan angka 5 berarti hasilnya juga angka 5 di garis bawah. Lalu 4 tambah 4 sama dengan 8, berarti angka 8 diberi garis bawah. Nah, maka angka 8 dan 5 sama-sama angka taksiran. Ingat lagi aturan di awal, kalau mau menjumlahkan atau mengurangi angka-angka penting, hanya memiliki satu angka taksiran. Jadi kalian harus memilih angka 8 atau angka 5 yang akan menjadi angka taksiran atau batas untuk membulatkan. Nah, yang mana yang harus kita pilih? Pilih angka yang paling depan
atau lebih gampangnya dekat dengan koma kalau dalam kasus ini. Berarti angka 8. Berarti batas pembulatan kalian adalah di angka 8. Angka 5-nya langsung dibuang. Jadi hasilnya adalah 2,68. Nah, selanjutnya ini contoh tentang pengurangan angka-angka penting. Contohnya sama persis dengan saat kita mengerjakan penjumlahan angka-angka penting. Jadi, tinggal dikurangi saja angka-angkanya, lalu kita melihat letak dari angka taksiran, lalu untuk pembulatannya kita melihat angka taksiran yang paling depan. Nah, ini contohnya ada 13,46 mm. Angka 6 bergaris bawah berarti angka 6 adalah angka taksiran. Lalu ada 2,2357 mm. Angka 7 bergaris bawah berarti angka 7 adalah angka taksiran. Lalu dua bilangan tadi dikurangi. Cara menguranginya ya mengurangi seperti biasa langsung ya. Hasilnya adalah 11,2243 mm. Nah, Ibu tadi bilang angka taksirannya mengikuti. Jadi yang segaris atau lurus dengan 7 berarti hasilnya yang 3. Berarti angka 3 dikasih garis bawah. Lalu yang lurus dengan angka 6 adalah angka 2, berarti angka 2 kita beri garis bawah. Maka dari hasil pengurangan tadi, angka 2 dan 3 merupakan dua angka taksiran. Tadi Ibu bilang kalau hasil pengurangan harus memiliki satu angka taksiran, tidak boleh 2 atau lebih. Maka harus kita pilih angka taksiran yang paling awal ya kan. Kita pilih angka 2. Jadi hasilnya 11,22 mm. Gampang ya. Selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan pada operasi perkalian dan pembagian angka-angka penting. Jadi, saat kita mau melakukan operasi perkalian dan pembagian pada angka penting, yang harus kita lihat adalah hasilnya nanti harus sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit. Jadi, kita lihat di sini ada bilangan 8,141 cm. Nah, bilangan itu mengandung 4 angka penting. Akan dikali dengan 0,22 cm yang mengandung 2 angka penting. Cara mengalikannya dikalikan seperti biasa. Jadi hasilnya misal di situ tertulis 1,79102 cm kuadrat. Nah, penulisannya dipilih jumlah angka penting yang paling sedikit tadi kan Ibu bilang. Maka, nah di antara 4 angka penting dan 2 angka penting, yang mana yang paling sedikit? 2 angka penting kan? Maka hasil tadi yang 1,79102 cm kuadrat dibulatkan menjadi 2 angka penting menjadi 1,8 cm kuadrat. Begitu juga dengan pembagian angka-angka penting. Tinggal lihat jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi bilangan pertama punya 4 angka penting, bilangan kedua punya 3 angka penting, berarti nanti dibulatkan hingga punya angka penting yang paling sedikit. Berapa? 3 angka penting. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya adalah tentang ketentuan-ketentuan pada operasi angka penting pemangkatan dan pengakaran. Jadi, untuk pangkat dan akar, hasil dari pangkat dan akar pada angka penting ditulis sebanyak angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Contoh, akar 4. Akar 4 punya berapa angka penting? 1 kan? Maka hasilnya harus punya 1 angka penting, yaitu 2. Lalu misal akar 144 di situ kan punya berapa angka penting? 3 kan? Maka hasil akhirnya nanti harus punya 3 angka penting yaitu 12,0.
Lanjut lagi, contoh ketiga, 1,5 kuadrat. Di situ ada berapa angka penting? 2 angka penting. Hasilnya adalah 2,25. Nah, 2,25 memiliki 3 angka penting. Maka menurut ketentuan operasi angka penting harus dibulatkan menjadi 2 angka penting. Maka kita ambil 2,2 karena hasil akhirnya tadi 2,25 akhirnya tepat 5. Jadi kita lihat angka sebelumnya genap, kalau genap dibulatkan ke bawah. Gimana? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke pengukuran besaran fisika. Di bawah ini ada tabel alat ukur dari besaran pokok. Mulai dari besaran pokok panjang, satuannya apa, alat ukurnya apa. Nah, hampir semua besaran punya alat ukur, kecuali jumlah zat. Dia belum mempunyai alat ukur. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu tentang pengukuran besaran panjang. Ya, untuk mengukur besaran panjang kita bisa menggunakan mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, rollmeter atau sejenisnya. Tapi yang mau kita bahas lebih dalam lagi yaitu penggunaan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, untuk belajar tentang itu, kalian bisa klik link video yang ada di Google Classroom. Selamat belajar! Sampailah pada slide tugas, slide yang paling kalian tunggu. Nah, untuk tugas ketiga fisika minggu ini, cek Google Classroom ya, karena tugas akan diberikan di sana. Let's check it out. Oh iya, jangan lupa kata kunci untuk pertemuan kali ini adalah Jaya Fisika. J A Y A F I S I K A dan tanda seru. Semuanya ditulis dengan huruf besar. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan di penilaian harian fisika yang pertama. Nah, jadi minggu depan kita ulangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.